Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Abdurrahman MPD, dosen tetap Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Fakultas Agama Islam. Saya di sini mengampu mata kuliah Ulumul Quran dengan beban SKS 3 SKS untuk mahasiswa semester 2 pada program studi Pendidikan Agama Islam. Deskripsi singkat mata kuliah ini bahwa mata kuliah Ulumul Quran sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa pendidikan agama Islam sebagai calon pendidik. Karena mata kuliah Ulumul Quran membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan berbagai macam hal tentang Al-Quran. Pembahasan diawali dengan pengantar ilmu Al-Quran, sejarah kodifikasi Al-Quran, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran. Di sini juga mahasiswa mempelajari ulumul tafsir, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi atau tafsir bil dhonni. Kemudian di mata kuliah ini juga mahasiswa mempelajari berkaitan dengan asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, i'jazul Quran, kemudian qasasul Quran, dan juga ilmu-ilmu qiraat. Mahasiswa juga dikenalkan pada metode-metode tafsir, fawatihus suwar, kemudian mutasyabbih, muhkam, ta'kid, dan hal-hal yang sangat luar biasa, yang sangat luas sekali terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar ulumul Quran secara kritis dan sistematis, sekaligus menumbuhkan sikap religius dan tanggung jawab dalam mengamalkan serta mendakwahkan isi kandungan Al-Quran, baik tekstual maupun kontekstual. Mata kuliah Ulumul Quran diajarkan dengan metode pembelajaran yang sangat luas, meliputi diskusi grup, kemudian juga ada role play dan simulasi, ada discovery learning, juga menggunakan metode self-directed learning, cooperative learning, dan collaborative learning, serta case-based learning. Kemudian metode-metode yang relevan, baik itu dengan metode ceramah, tanya jawab, dan berpusat kepada mahasiswa. Teknik penilaian pada mata kuliah Ulumul Quran meliputi 30% partisipasi tatap muka, 30% penugasan terstruktur, baik itu makalah, persentase, jurnal report, book report, maupun jurnal review. Kemudian juga penugasan mandiri, kemudian juga UTS dan UAS. Berikut kami sajikan contoh pembelajaran di kelas pada mata kuliah Ulumul Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah luar biasa. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah Ulumul Quran. Agar pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Baik. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, di pertemuan pertama dan kedua kita sudah cerita berkaitan dengan Ulumul Quran, apa saja cakupan Ulumul Quran. Kemarin kita sudah membahas juga mulai dari qiraah dan lain-lainnya, bahwa Ulumul Quran itu adalah segala hal yang mencakup tentang kequranan. Bahwa Ulumul Quran itu adalah pembelajaran yang sangat penting untuk dikuasai, khususnya bagi mahasiswa pendidikan agama Islam seperti adik-adik semua. Kenapa demikian? Karena nanti adik-adik akan menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah yang menuntut adik-adik bisa berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran. Nah, pada hari ini
kita sedikit berbicara, membahas, mendalami, dan menganalisis berkaitan dengan ruang lingkup pembelajaran ulumul Quran. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa mengambil faidah dari pertemuan kita hari ini. Nah, adik-adik semua, secara umum ada 7 pembelajaran tentang Al-Quran. Ini mungkin tidak begitu dihafal oleh kita semua, tapi dalam pengamalannya kita sudah melakukan ini semua. Yang pertama, ta'limul qiraah aw tilawatil Quran. Pertama, membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Nah, dari ta'limul qiraah aw tilawah ini muncullah nanti ada metode Iqra, metode Al-Hira, metode Tilawati, Qiraati, Baghdadi. Sekarang yang paling familiar itu metode Ummi. Nah, itu lahir karena kebutuhan umat Islam untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, setelah nanti bisa membaca Al-Quran, mulai dari alif, ba, ta, za, mulailah masuk kepada ta'limu tartilil Quran, belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, itu apakah dengan lagu? Yang jelas Al-Quran itu diturunkan dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Ada satu ayat yang Allah sebutkan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Apa itu tartil? Ya, secara sederhana membaca Al-Quran dengan sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan hurufnya, panjang pendeknya, hukum-hukum tajwid yang masuk dalam ayat tersebut. Kemudian setelah ta'limut tartilil Quran, ada istilah ta'lim at-tadwinil Quran. Apa at-tadwin? Ada yang tahu tadwin? Tadwin menulis. Nah, jadi di beberapa sekolah itu kamu akan menemukan nanti satu mata pelajaran namanya BTQ, baca tulis Al-Quran. Ada sebuah temuan bahwa di beberapa daerah di Aceh, BTQ itu menjadi muatan lokal wajib. Di beberapa sekolah di Medan itu menjadi muatan lokal yang bisa dipilih. Ternyata menulis Al-Quran itu bagian dari pembelajaran penting juga, yang akhirnya kembali melahirkan berbagai macam teori khot. Ada khot nasakh, khot apa lagi? Ada yang tahu? Khufi, diwani, dekorasi, dan yang terbaru. Dan adik-adik mungkin siapa tahu bisa nanti mendalami itu, khot kontemporer. Itu bebas dengan berbagai macam hal, tapi bisa dibaca lewat model tulisan karena tulisan itu menggambarkan satu makna yang tersimpan dari khot itu, khot kontemporer. Dan yang terbaru lagi, di MTQ nasional nanti akan dilombakan juga itu khot digital. Karena ini sudah mulai di zaman digitalisasi, ada khot digital. Adik-adik perlu belajar juga, siapa tahu punya kesempatan untuk itu. Nah, setelah tadwin, ada istilah ta'limu tahfizil Quran, belajar menghafal Al-Quran. Adik-adik, dalam ulumul Quran, pembelajaran Al-Quran yang pertama itu bukan membaca. Kenapa bukan membaca? Karena memang Nabi kita ummi. Ada yang tahu ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ada yang tahu itu di surah apa? Ya, itu ada di surah Al-Jumu'ah. Salah satunya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Jadi Rasul itu disebut dengan ummi di tengah-tengah kaum ummi. Ummi itu berasal dari kata Apa itu Ibu. Kenapa disebut ummi? Itu berarti kondisinya sama seperti sebagaimana dia dilahirkan. La yaqra wa la yaktub. Enggak bisa membaca, enggak bisa menulis. Makanya disebut dengan ummi. Nah, ummi itu bukan hanya Rasul kita, tapi juga kaumnya. Semua orang di kampung itu ummi. Maka pembelajaran membaca dan menulis itu tidak memungkinkan. Tapi ada satu pembelajaran yang sangat luar biasa dan itu didukung oleh kekuatan memori dari orang-orang Arab. Apa itu? Tahfiz. Menghafal Al-Quran.
Ada yang mau sebutkan siapa hafiz pertama di dunia? Hafiz pertama? Hafiz pertama di dunia itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung setoran sama malaikat Jibril alaihi salam. Itulah hafiz pertama. Baru masuk kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi tahfizul Quran itu sangat luar biasa. Sehingga tanpa harus bisa membaca, bisa menulis, itu bisa. Kamu bisa nanti temukan ada anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa menulis, tapi sudah hafal surah Al-Fatihah. Sudah bisa hafal Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Itu belum bisa baca, belum bisa nulis. Nah, kenapa? Itu memang pembelajaran utama dalam Al-Quran. Kemudian setelah tahfiz ada masuk ta'limu tadabburil Quran. Nah, di sini adik-adik semua, mentadaburi Al-Quran itu butuh pengetahuan tafsir, butuh pengetahuan asbabun nuzul, butuh pengetahuan makiyah madaniyah, butuh pengetahuan tarjamah ta'wil, butuh pengetahuan terkait dengan nasikh wal mansukh, butuh pengetahuan-pengetahuan yang semua berkaitan dengan Al-Quran. Misalkan nanti adik-adik kita nanti di pertemuan ke-10 akan berbicara terkait dengan i'jazul Quran. I'jazul Quran, bagaimana Al-Quran itu bukan hanya sebagai mukjizat, tapi ada kemukjizatan yang sangat luar biasa terkandung dalam Al-Quran, baik lafzi maupun maknawi atau bahkan ilmi. Ada kemukjizatan secara ilmiah. Contoh kecil, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang bercerita bahwa ada dua sungai yang dipertemukan. Tapi kedua sungai itu tidak bercampur. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara kedua sungai itu, kedua air itu ada pembatas, tidak bercampur. Itu diceritakan oleh Rasulullah SAW tanpa melihat laut. Itu disampaikan Rasulullah tanpa melihat lautnya di mana. Tapi secara ilmiah sekarang ditemukan. Ada juga misalkan jasad Fir'aun yang diabadikan oleh Allah, dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Itu bagian dari i'jaz kemujizatan Al-Quran secara ilmiah. Kemudian ada istilah ta'limu tatbiqil Quran, belajar mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena memang semua tujuan dari Al-Quran itu diturunkan adalah bukan hanya untuk menjadi keilmuan, bukan hanya untuk menjadi dihafal, dibaca, dan diterawang begitu saja, tapi harus menjadi sebuah pengamalan. Kenapa? Karena kita manusia, siapapun dia, nanti dihisab berdasarkan amalannya, bukan berdasarkan pengetahuannya. Oke, bimakanu ya'malun, bukan bimakanu ya'lamun. Oke, semua dihisab, dihitung, dan dipertanggungjawabkan karena berdasarkan amalannya, bukan berdasarkan keilmuannya. Maka pembelajaran tatbiqil Quran, belajar mengamalkan Quran itu penting. Baru masuk ke terakhir, ta'lim at-tablighil Quran, belajar menyampaikan Al-Quran. Nah, adik-adik nanti semua setelah menjadi sarjana muslim, SPD, pendidikan agama Islam, kamu akan dituntut bisa menjadi penyampai Al-Quran. Meskipun dengan satu hadis, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Kenapa? Karena kamu akan terjun ke masyarakat yang membutuhkan pengetahuan ke-Quran dan adik-adik. Maka mempelajari Al-Quran mulai dari A sampai Z, belajar membacanya, menulisnya, menghafalnya, mentadaburinya, mentafsirkannya, itu sebuah tuntutan untuk kita semua. Tapi ingat, pengamalannya itu yang paling utama. Selanjutnya adik-adik semua, saya tertarik dengan dunia tahfiz sebagai pembelajaran utama di
ulumul Quran di masa Rasulullah SAW, selain pembelajaran yang lain, meskipun Makkiyah Madaniyah itu ada, tapi itu muncul setelah keilmuan Al-Quran itu ditimbulkan. Begitu juga asbabun nuzul dan lain-lain. Tapi tahfizul Quran itu sudah ada dari prosesnya. Ada proses turunnya Al-Quran itu istilahnya tadarruj. Ma makna tadarruj? Berangsur-angsur, bertahap-tahap. Ada yang mau menjelaskan kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Silakan Dida. Oke, karena salah satu alasannya adalah Al-Quran itu turun berdasarkan fenomena kejadian historis yang terjadi ketika itu. Jadi menjawab berbagai macam permasalahan. Ada lagi jawaban yang lain? Kenapa Al-Quran itu diturunkan bitadarruj, bertahap, berangsur-angsur? Ada? Ya, jawaban sederhana adalah biar mudah dihafal, mudah dipahami, mudah diamalkan. Kalau seandainya satu kali turun, semua perintah turun, oleng juga kita. Kayak mana mengamalkan Al-Quran itu. Nah, yang menarik adik-adik, ada satu fenomena di dalam saat ini, nanti adik-adik akan terjun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah Islam, bahwa tahfiz Al-Quran itu diajarkan di sekolah-sekolah Islam saat ini yang sangat luar biasa. Tapi masalahnya adalah sekolah itu tempat menghafal dan setor hafalan, atau tempat setor hafalan lalu diperbaiki hafalannya. Nah adik-adik, nanti kamu akan dihadapkan dengan dua fenomena ini. Penelitian yang saya lakukan bahwa banyak sekolah, hampir 72% sekolah tahfiz itu menganut model tempat setor hafalan. Apa beda dari keduanya ini? Kalau sekolah tempat setor hafalan, itu berarti anaknya menghafal di rumah. Nyampe sekolah tinggal setoran. Kalau sekolah tempat menghafal dan setor hafalan, berarti mereka menghafalnya di sekolah. Kira-kira menurut adik-adik mana yang lebih paten? Tempat setoran atau tempat menghafal? Seharusnya tempat menghafal. Tapi yang terjadi adalah sekolah itu tempat setoran. Akhirnya yang menjadi masalah adalah orang tua di sekolah itu udah dibebani dengan berbagai macam hal, dibebani juga mencari guru tahfiz. Kenapa? Anaknya nggak mungkin juga mau ketinggalan hafalan. Tapi di satu sisi anaknya juga sudah capek di sekolah, dileskan lagi di rumah hanya untuk mengejarkan hafalan. Begitu hafalannya bagus, yang dapat nama sekolahnya. Nah ini kadang-kadang sebuah temuan yang saya teliti agak unik. Seharusnya adalah sekolah itu tempat menghafal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kompetensi guru tahfiz yang masih perlu peningkatan. Nah inilah tugas adik-adik semua. Nanti adik-adik semua menjadi guru tahfiz. Jangan sampai menjadikan sekolah itu hanya sebagai tempat setoran, tapi juga tempat menghafal Al-Quran. Izin Pak, saya Nanda Livia Alfisyah ingin bertanya, apakah sebagai seorang guru tahfiz wajib memiliki hafalan 30 juz? Baik. Apakah guru tahfiz itu harus 30 juz? Nah, di sini kan banyak yang 30 juz ini dan insya Allah bisa menjadi guru tahfiz. Tapi apakah guru tahfiz itu harus 30 juz atau tidak? Jawabannya yang ideal itu adalah harus. Seharusnya. Tapi kalau menunggu 30 juz semua, maka sekolah tahfiz nggak buka-buka. Kenapa?
nggak banyak yang 30 juz, dan kebanyakan yang 30 juz nggak mau jadi guru tahfiz di sekolah. Lebih banyak duitnya di luar. Jadi apa yang mereka lakukan? Seharusnya 30 juz. Tapi sebenarnya guru tahfiz itu yang paling penting adalah satu, bagus bacaannya, dua, setor hafalan selalu, tiga, dia hafiz menang satu malam. Hafiz menang satu malam. Nah, saya ingin memahamkan ke adik-adik. Yang pertama, jangan mau jadi guru Al-Quran dan jangan pernah mau mengambil mata kuliah atau mata pelajaran Al-Quran jika memang merasa bacaan Al-Quran belum bagus. Kenapa? Karena kesalahan dalam mengajarkan akan berakibat fatal sama yang diajarkan. Akhirnya muridnya menerima pembelajaran yang salah itu berkaitan dengan Al-Quran pula. Akhirnya gurunya menjadi sesat dan menyesatkan. Itu bahaya. Maka harus bacaan bagus, minimal standar kampung itulah. Jadi kan standarnya beda-beda ya. Kalau kampungnya ini standarnya tinggi itu. Kampungnya Dinda kayaknya standarnya lebih tinggi lagi ya. Standar-standarnya masih. Yang kedua, harus setor hafalan. Bagaimana dia memotivasi anak-anak SD menghafal Al-Quran, dia juga harus termotivasi untuk menghafal dan terus setor hafalan. Yang ketiga, menang satu malam. Apa itu menang satu malam? Misalnya besok anak-anak menghafal surah Ad-Duha. Minimal dia sudah hafal surah Asy-Syams. Nggak boleh sekali ngapal sama anak-anak. Itu unik. Anak-anak ngapal Al-Fil, dia pun menghafal Al-Fil. Akhirnya sekali ngapal lah, ngajar sambilan gitu. Itu tak boleh. Harus menang satu malam. Kenapa? Nanti pas murojaah enak. Murojaah nggak sambilan nengok, tapi bisa kita duluan. Nah, oke adik-adik semua. Selanjutnya adik-adik, sebagai penutup, ingat, nanti kamu masuk ke sekolah tahfiz, atau sekolah SD, atau sekolah MI, saat ini tahfiz Al-Quran itu menjadi satu pelajaran yang diunggulkan. Dan itu adalah bagian dari ulumul Quran. Tahap awal dari ulumul Quran, membaca dan menghafal. Ingat, kondisi santri tahfiz itu ada 3. 1, belum bisa baca Al-Quran. 2, bisa baca Al-Quran tapi tidak lancar. Yang 3, lancar membaca Al-Quran. Ingat, cuma itu 3 modelnya. 1, belum bisa baca Al-Quran. Yang 2, bisa baca Al-Quran tapi tak lancar. Yang 3, lancar dia baca Al-Quran. Kalau dimanapun adik-adik bertemu, 3 kondisi ini selalu ada. Saya nggak tahu apakah kondisi keempat, kelima, keenam ada. Itu silahkan dianalisis. Sepanjang penelitian saya, cuma 3 ini. Ada satu anak yang sama sekali nggak bisa baca Quran, tapi masuk sekolah tahfiz dan dia dituntut menjadi penghafal. Bisa nggak itu? Susah tapi bisa, bisa tapi susah. Bukankah kita sudah bilang tadi bahwa Rasulullah SAW tak bisa baca dan nulis, tapi bisa menghafal? Nah, atau dia bisa baca Al-Quran tapi tidak lancar, bisa menghafal? Bisa. Kalau lancar, ya sangat bisa. Benar? Pertanyaan saya, ada nggak orang sudah lancar baca Al-Quran tapi tidak hafal? Ada juga ya. Nah, yang mana yang benar ini? Adik-adik semua, ini adalah kondisi real di sekolah-sekolah, di masyarakat. Kenapa saya klasifikasikan 3 kondisi santri ini? Ini mengartikan kepada kita semua bahwa semua kondisi ini punya metode, punya model, punya strategi, punya penanganan masing-masing. Contoh, orang yang nggak bisa baca Al-Quran, apa metode yang cocok? Talaki. Talaki. Pertanyaan saya, talaki itu metodenya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mentalakikan beliau?
Jibril alaihi salam. Bahkan kalimatnya yang sangat luar biasa, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jadi Al-Qur'an itu disebut dengan qaulan tsaqila. Perkataan yang cukup butuh perjuangan ketika talaki awal itu. Nah, ada anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran kelas 2, kelas 3, tapi sudah hafal juz 30. Kenapa? Ternyata dia ditalakikan oleh guru-gurunya. Yang kedua, ada yang bisa baca Al-Quran tapi belum lancar juga. Apa metodenya? Talaki juga. Tapi ada metode-metode tambahan, misalkan memperkenalkan bacaan. Misalkan adik-adik nanti buat satu lembaran ayat yang mau dihafal. Lalu dia membacakan itu sambil perlahan tapi diajarkan. Talakinya sudah pakai media. Kalau yang tadi sama sekali. Yang lancar baca Quran sama sekali tidak. Langsung aja kasih aja dia Quran, hafal dan dia akan insyaallah menghafalnya. Nah, ada satu metode adik-adik, saya ingin perkenalkan ke adik-adik, ini adalah metode muqata'ah. 30 jam hafal juz 30. Ini adalah metode yang tepat untuk anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran. Bukan yang bisa baca Al-Quran, tapi yang tidak bisa baca Al-Quran. Metode ini lahir dari hasil penelitian saya, dan metode ini sudah dipraktekkan di beberapa lembaga pendidikan dan cukup menarik. Apa itu muqata'ah? Ada yang tahu harful muqata'ah? Dalam Al-Quran? Alif, lam, mim, alif, lam, ro, qaf, apa lagi? Ada lagi. Itu huruful muqata'ah, haruf muqata'ah. Itu bagian dari pembelajaran ulumul Quran. Nah, ada metode muqata'ah. Apa yang maksud metode muqata'ah? Metode muqata'ah itu adalah metode mutilasi ayat-ayat Al-Quran. Oke, metode mutilasi ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah kita akan dalami metode ini di metodologi pembelajaran Al-Quran, di mata kuliah metode pembelajaran Al-Quran. Ini hanya sekedar pengantar pada mata kuliah ulumul Quran, bahwa tahfiz Al-Quran adalah bagian yang utama dalam pembelajaran Al-Quran. Nanti kita akan masuk masalah tafsir Al-Quran, terjemah dan takwil. Apa perbedaan dari terjemah, tafsir dan takwil? Kita akan masuk juga asbabun nuzul. Apa perbedaan asbabun nuzul dengan hawaditsun nuzul? Kita akan masuk juga nanti Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah? Apakah semua ayat yang turun di Mekah itu Makkiyah atau tidak? Nah, bagaimana konsepnya? Kita juga akan belajar nanti nasikh wal mansukh. Bagaimana ada ayat dihapus, hukumnya kah atau apa yang dihapus? Nanti kita akan dalami semua. Kita tutup dengan sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian adik-adik semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses pembelajaran ulumul Quran di semester 2 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan dalam penilaian proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.